Selamat sore. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya kita masih dalam keadaan sehat hingga pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi dalam video ini. Sebelum memulai penjelasan dari materi saya, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Helen Raja Kuku, angkatan 2017. Saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis paragraf, di mana salah satunya yang akan saya bahas adalah paragraf persuasif. Mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui apakah itu paragraf persuasif, kemudian bagaimana jika paragraf persuasif itu diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berangkat dari pertanyaan ini, saya akan menjelaskan tentang paragraf persuasif. Yang pertama, kita masuk kepada pengertian, di mana paragraf persuasif ini merupakan suatu paragraf yang isinya berupa ajakan bagi si pembaca untuk melakukan hal-hal tertentu. Kemudian paragraf ini biasanya disajikan semenarik mungkin dan isinya meyakinkan pembaca baik berdasarkan pengalaman maupun mengisyaratkan suatu hal yang penting. Jadi kesimpulannya, pengertian paragraf persuasif ini berupa bujukan atau ajakan si penulis kepada si pembaca untuk melakukan suatu hal tertentu yang mengikuti gagasan si penulis. Kemudian masuk ke ciri-ciri paragraf persuasif, di mana ciri-cirinya ini biasanya mengandung fakta dan bukti yang kuat dengan kalimat yang mengandung ajakan serta bujukan kepada si pembaca. Terus yang kedua, tulisan memiliki tujuan untuk mendorong ataupun mempengaruhi pikiran si penulis. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dibuat provokatif, terus menarik, serta antusias. Hal ini dilakukan agar si pembaca dapat lebih yakin. Terus provokatif itu artinya kalimat tersebut bersifat menghasut, sehingga si pembaca lebih menyetujui apa gagasan si penulis dan lebih mengetahui apa maksud si penulis serta mengikutinya. Kemudian yang keempat, membuat si pembaca lebih percaya dengan penjelasan yang lebih menarik dari penulis. Yang kelima, ada memperlihatkan berbagai fakta dan data serta sebagai penguat pendapat si penulis. Berikutnya ada bentuk-bentuk paragraf persuasif. Pertama, bentuk pidato, biasanya itu kampanye. Kemudian ada penjual jamu yang berjualan di tempat umum, di tempat-tempat terbuka. Kemudian yang ketiga ada persuasif propaganda. Nah, yang bentuk yang kedua ada bentuk tulisan, itu berupa iklan, brosur, serta selebaran. Kemudian yang ketiga ada bentuk elektronik, itu ada iklan televisi, iklan radio, bioskop, serta internet. Contohnya seperti dengan mengonsumsi sayur dan buah-buahan, tubuh serta pencernaan kita lebih sehat dan BAB lancar, sehingga kita tidak mudah terserang oleh penyakit. Iklan televisi seperti iklan Aqua. Memang dalam iklan ini kita secara tidak langsung diberitahukan bahwa kita harus membeli Aqua ini supaya lebih sehat. Tapi secara tidak sadar kita sudah lebih mengikuti gagasan pembuat iklan tersebut, sudah mengikuti ide
si pembuat iklan sehingga kita membelinya. Kemudian yang ketiga ada contoh bentuk pidato itu seperti kalau misalnya kita berpidato, di sana setiap kita berpidato di sana selalu ada ide si pembicara untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan kepada kita. Misalnya presiden berpidato tentang masalah perekonomian. Nah, di sana kita sebagai rakyat Indonesia harus lebih cerdas dan lebih bijak dalam mengatur sistem perekonomian kita, baik dalam keluarga maupun negara. Kemudian materi selanjutnya ada jenis-jenis paragraf persuasif. Di sana ada persuasi politik. Seperti yang kita ketahui, setiap politik memang selalu berupa ajakan serta bujukan. Misalnya setiap pemilihan gubernur atau pemilihan presiden selalu ada seperti kampanye, dan di sana selalu terdapat bujukan agar kita memilih siapa di antara mereka. Kemudian yang kedua ada persuasi pendidikan. Nah, paragraf persuasif ini biasanya digunakan oleh orang-orang tertentu yang berkecimpung atau masih ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Contohnya, seorang guru memberikan motivasi atau memberikan arahan kepada muridnya untuk jika kita rajin belajar, maka kita akan mencapai cita-cita yang kita inginkan. Nah, di sana maksud guru itu kita harus lebih rajin belajar agar cita-cita kita tercapai. Kemudian jenis yang berikutnya ada persuasif iklan. Nah, seperti pada bentuk-bentuk tadi sudah saya jelaskan, di mana persuasif iklan tadi seperti contohnya Aqua. Nah, di sini saya berikan lagi satu contoh di mana persuasif iklan atau advertensi, biasanya disebut advertensi. Tujuannya untuk mengenalkan suatu produk, mengenalkan suatu barang yang dapat mempengaruhi pembeli sehingga kita membeli barang yang ditawarkan ini untuk kebutuhan kita. Misalnya seorang pemilik produk mengiklankan barang yang akan dia tawarkan kepada masyarakat. Nah, di sana dia memberikan dengan berbagai cara, misalnya membayar seorang model. Nah, di sana kalau kita melihat model tersebut, kita jadi terpengaruh. Oh, berarti barang ini bagus untuk dipakai, sangat cocok untuk kita pakai karena model atau artis ini mengiklankan barang yang ini, mengiklankan produk ini. Berarti ini sudah bagus. Nah, di sana pemilik produk tersebut sudah membujuk kita untuk membeli barang tersebut secara tidak langsung. Kemudian ada persuasif propaganda. Yang satu ini biasanya disebut menjadi informasi yang menjadi hal yang paling utama di dalamnya. Maksudnya propaganda ini berisi informasi. Yang utama adalah informasi. Tujuannya bukan hanya berhenti pada penyebaran informasi saja, tapi selebihnya dengan informasi yang diharapkan pembaca serta pendengar dapat melakukan sesuatu setelah mendengarkan informasi tersebut. Untuk contoh persuasif propaganda, saya akan berikan contoh berupa yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita. Misalnya COVID-19. Di sini kita cuma diberikan informasi bahwa COVID-19 ini
sangat berbahaya. Informasi itu terus disebar baik melalui televisi, melalui internet. Nah, jadi di sana kita sudah langsung melakukan ide pemerintah yang menyuruh kita untuk tetap di rumah aja. Cukup sekian penjelasan materi dari saya tentang paragraf persuasif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore.